Nisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Siapa sih yang gak tahu brand ternama dunia seperti Dior, Balenciaga, Calvin Klein, Louis Vuitton, atau Gucci? Meskipun belum mampu beli, setidaknya tahulah ya kalau merek-merek tersebut sangat bergengsi. Tapi sayang banget ada beberapa brand yang dalam kampanye produknya menuai banyak kontroversi. Ada yang dianggap rasis, menyelipkan isu bunuh diri, bahkan isu pornografi dan satanis. Penasaran kan brand apa aja yang bikin kampanyenya jadi gunjingan banyak orang? Nih Nisa Story bagiin infonya ke kalian ya, simak baik-baik dan jangan kemana-mana. Sebelum masuk pembahasan, tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya, loncengnya juga aktifin, biar update info unik dan menarik dari channel ini. Burberry. Brand ternama asal Inggris Burberry sempat bikin heboh di London Fashion Week 2019 lalu. Seorang model tampil mengenakan hoodie yang konsep talinya itu nggak umum. Biasanya kan tali hoodie itu ada di kiri dan kanan, tapi yang ini tergantung di bagian lehernya dan bersimpul seperti tambang yang biasa digunakan orang-orang buat gantung diri. Koleksi terbarunya ini mengundang kemarahan publik. Apa maksudnya coba? Bikin hoodie kayak gini dan ditampilkan di pameran fashion bergengsi. Elizabeth Kennedy, seorang model yang juga hadir di London Fashion Week itu bersuara, mengecam keras keputusan Burberry untuk merilis koleksi tersebut. Bunuh diri bukanlah sebuah mode. Jangan lupakan juga sejarah mengerikan dari hukuman mati, tulis Kennedy di Instagramnya. Pada akhirnya Burberry menanggapi kritik dari publik dengan menarik hoodie tersebut dari koleksinya. Mereka juga merilis permintaan maaf resmi atas kontroversi yang terjadi. Balenciaga. Brand satu ini udah gak asing lagi dengan berbagai kontroversinya. Selain karena fashionnya yang nyeleneh, Balenciaga juga sempat bikin publik naik darah saat kampanye koleksinya untuk Spring Summer 2023 berjudul The Gift Shop. Jadi pada akhir 2022 Balenciaga mau ngenalin koleksi terbarunya. Yang jadi masalah, Balenciaga memasang iklan dengan melibatkan anak kecil lagi megang boneka teddy bear, di mana boneka itu memakai atribut BDSM. Di sekitar anak tersebut juga terdapat gelas wine, borgol, juga rantai anjing. Dari poster inilah publik dibuat geram, karena menyatukan anak di bawah umur dengan unsur berbau seksual. Kontroversi ini hingga menyerukan pemboikotan. Influencer hingga selebriti dunia serempak merusak barang-barang dari Balenciaga yang udah mereka beli, lalu diposting di sosial media sebagai aksi protes terhadap brand tersebut. Buntut dari kecaman itu, akhirnya Balenciaga menarik iklan tersebut dan membuat permintaan maaf secara resmi. Gak cuma isu ini, Balenciaga juga diisukan pemuja satanis. Ini terlihat dari kampanye mereka yang seolah memamerkan simbol-simbol tertentu. Untuk lengkapnya, cek video Nisa Story yang bahas Balenciaga ini ya, aku sematkan di atas. Marc Jacobs. Pada September 2016 lalu, desainer ternama Marc Jacobs juga sempat membuat heboh dunia fashion. Ia memamerkan hasil karyanya untuk Spring Summer 2017 di New York Fashion Week dengan menghadirkan supermodel ternama seperti Gigi Hadid, Kendall Jenner, dan lain-lain. Namun saat itu dengan gaya berbeda. Para modelnya yang berkulit putih tampil dengan memakai wig gimbal warna-warni. Hal ini jelas dianggap wujud rasisme, contoh terang-terangan dari perampasan budaya. Ia pun dikritik keras. Kenapa nggak pakai model yang memang udah punya rambut gimbal asli? Kenapa malah yang berkulit putih dan nggak punya rambut gimbal yang jadi model? Marc pun membela diri. Ia bilang, saya menghormati dan terinspirasi oleh orang-orang dan penampilan mereka. Saya tidak melihat warna kulit atau ras. Saya melihat manusia. Lalu kemudian akhirnya Marc Jacobs mundur dan meminta maaf dan ia mengklarifikasi pernyataan sebelumnya. Tentu saja saya melihat warna kulit, tapi saya tidak mendiskriminasi, ucapnya. Gucci. Siapa yang gak tahu brand Gucci? Terkenal banget dengan produknya yang simple tapi mewah, terutama tasnya. Brand ini juga pernah bikin kontroversi karena karya terbarunya di tahun 2019, yaitu sweater seharga 13 jutaan. Sama kayak Marc Jacobs barusan.
Kreasi terbarunya Gucci, yaitu balaclava jumper atau blackface jumper, dikecam banyak pihak karena dianggap mengandung isu rasisme. Ini adalah sweater hitam dengan fitur roll-up cover yang menutupi wajah bagian bawah dan ada potongan bibir lebar berwarna merah. Jelas, ini dianggap menyinggung budaya dan ras tertentu. Gucci dinilai mempromosikan isu blackface, serta terlibat dalam tradisi yang sangat mengganggu dan menjadi sejarah kelam ratusan tahun antara Amerika dan Afrika. Akhirnya Gucci pun meminta maaf dan menarik sweater itu dari pasaran. Louis Vuitton. Luxury brand asal Prancis ini beberapa kali mengeluarkan produk yang menuai kritik netizen. Contohnya, tahun 2021 scarf terbaru LV yaitu The Monogram Caviar Stole dianggap mencuri budaya untuk sebuah item fashion. LV dituduh menjiplak aksesoris yang merupakan hiasan kepala tradisional Arab dan menjadi simbol nasionalisme Palestina. Motif dan desainnya pun hampir serupa. Harganya yang mahal dan warnanya yang mirip bendera Israel semakin membuat warganet geram terhadap brand besar ini. Ditambah lagi, waktu pemasarannya pun dilakukan setelah terjadinya konflik mematikan Israel-Palestina tahun 2021 dan menewaskan ratusan orang di jalur Gaza. Makin keraslah warganet menghujat. LV mengaku netral terhadap politik, tapi justru malah ngeluarin produk yang seperti ini. Publik beranggapan kalau memang LV ini nggak peka dengan konflik yang terjadi. Dan karena protes semakin keras, akhirnya scarf itu ditarik dari pasaran. Dior. Lagi-lagi isu rasisme. 2023 lalu, Dior Beauty memasang iklan dengan gambar ini. Ada yang salah nggak kira-kira? Ini adalah gambar seorang model yang menarik sudut matanya ke atas dalam bentuk miring. Look matanya jadi sipit gitu. Iklan ini viral dan menuai banyak kecaman. Nah, disinilah masalahnya. Dari gambar ini, Dior dituduh melanggengkan stereotip dan rasisme Asia. Karena konsep iklan mata sipit ala Dior ini punya sejarah digunakan untuk mengejek orang Asia. Kontroversi yang dibuat Dior bikin kesel warganet, terutama netizen Korea Selatan. Walau belum merilis pernyataan resmi tentang masalah kontroversi itu, Dior dengan cepat menghapus iklan tersebut dari semua platform media sosial mereka sebagai tanggapan atas kritikan publik. Gak cuma itu, sebelumnya juga pernah dapat kritikan serupa pada pameran mode 2021. Fotografer Cina, Chen Man, memicu kemarahan publik. Hasil jepretannya memperlihatkan seorang model bermata sipit tapi kelopak matanya dibikin seram, kulit gelap, dan berdandan dengan busana tradisional Cina sambil nenteng tas Dior. Setelah foto itu dipublish, muncullah kecaman keras, khususnya dari warganet Cina, karena dianggap mencoreng wanita Asia dan menghina Cina. Chen Man pun minta maaf yang dilayangkan dalam sebuah pernyataan resmi. Dia menerima semua kritik dan merasa bersalah atas ketidakdewasaan dan ketidaktahuannya di awal karirnya. Sementara itu, Dior tidak merilis permintaan maaf dan menyatakan bahwa foto tersebut telah dihapus dari semua konten baik online maupun offline. Mereka menyatakan bahwa mereka akan terus menghormati perasaan rakyat Tiongkok, mematuhi hukum Tiongkok, dan bekerja sama dengan otoritas terkait untuk meninjau secara ketat semua karya yang akan ditampilkan kepada publik. Calvin Klein. Now to fashion powerhouse Calvin Klein under fire this morning for a racy new ad. Brand asal Amerika Serikat yang terkenal dengan produk pakaian dalamnya ini paling sering bikin kontroversi dengan isu pornografi. Salah satunya kampanye iklan buat koleksi musim panas tahun 2016 silam. Calvin Klein memasang gambar seorang model wanita memakai baju tidur dengan rok sepaha. Terus dijepretnya dari bawah, sehingga memperlihatkan isi roknya. Foto yang gak banget ini viral di Instagram dan panen banyak hujatan. Clara Christine adalah model yang ada di iklan itu. Ia berpose dengan kedua kaki melebar dan sang fotografer memotret tepat di tengah kakinya sehingga gambar menyorot pada celana dalam bercorak yang dipakai Clara. Gambar gak cuma menyorot pada celana dalam aja, paha sama bokongnya juga kelihatan jelas. Ya wajar banget kan mancing emosi banyak orang? Foto ini dianggap tampak menjijikan dan terkesan lebih ke seolah mempromosikan pelecehan terhadap wanita, bukan lagi tentang iklan pakaian dalam. Banyak juga yang beranggapan bahwa iklan tersebut memicu pedofilia. Karena dandanan Clara tampak lebih muda dari usianya yang udah 22 tahun.
Meski banyak protes dan kecaman, Clara tetap santai aja dan gak peduli pada komentar netizen. Malah dia suka banget dengan hasil fotonya. Ia bilang, orang-orang yang berkomentar buruk hanya memiliki masalah pribadi terhadap kaum wanita. Dan Clara berpesan agar para wanita lebih mencintai dirinya sendiri. Itulah deretan brand-brand terkenal yang pernah kontroversial. Ada yang belum kesebut? Coba kasih tahu di kolom komen dong. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, agar channelnya semakin berkembang. Terima kasih.